Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini anak-anak akan belajar tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 3. Sebelumnya, anak-anak siapkan dulu alat tulisnya. Tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan keterampilan pola gerak dasar lokomotor, kemudian siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap, dan siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Pernahkah anak-anak bermain bentengan atau gobak sodor? Nah, Indonesia selain kaya akan budaya, rumah adat, alat musik, Indonesia juga kaya akan permainan tradisional. Salah satunya bentengan dan gobak sodor. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan gambar gobak sodor. Kemudian gambar kedua menunjukkan gambar bentengan. Dalam kedua permainan tersebut, kira-kira keterampilan apa saja yang dibutuhkan anak-anak? Ya, yang dibutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat. Keterampilan berjalan, berlari, melompat itu disebut juga keterampilan gerak lokomotor. Nah, keterampilan lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerak anggota tubuh agar dapat berpindah tempat. Contohnya berlari, berjalan, melompat, meloncat, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan non-lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerak anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Contohnya, memutar pinggang, menekuk badan, memiringkan badan, membentang tangan dan kaki, memutar badan. Selain permainan tradisional tadi, Indonesia juga kaya akan alat musik. Tahukah anak-anak bagaimana alat musik itu bisa terdengar di telinga kita? Kemarin anak-anak sudah belajar tentang bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Coba anak-anak perhatikan percobaan berikut ini. Percobaan ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara. Kita bisa mendengar suara teman kita melalui selang karena terdapat udara yang mampu merambatkan bunyi. Contoh lainnya, kita bisa mendengar suara petir. Kemudian kita mendengar suara orang lain, dan kita bisa mendengar bunyi bel. Percobaan kedua, perhatikan percobaan kedua. Percobaan kedua ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Suara kita dapat terdengar oleh teman dari kaleng yang dihubungkan dengan benang karena gelombang bunyi dari pita suara diteruskan oleh benang. Hal tersebut membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contoh lainnya, ketika kita meletakkan telinga di atas meja, kemudian teman mengetuk meja tersebut, maka kita akan mendengar suara ketukan tersebut. Selanjutnya percobaan ketiga.
Percobaan ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Jika kamu memukul kaleng di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui benda cair atau melalui air. Contoh lainnya, ketika kamu sedang berenang, kemudian mendengar suara langkah temanmu, itu menandakan bunyi merambat melalui zat cair. Nah, anak-anak, dari ketiga percobaan itu kita dapat simpulkan bahwa bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Dan yang ketiga, ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara benda padat, benda cair, dan udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang tanpa adanya udara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibanding bunyi yang merambat melalui udara. Masih ingatkah anak-anak dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide pokok atau inti dari suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Coba anak-anak perhatikan teks berjudul Kain Tenun Flores. Kita bisa menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, gagasan pokok, kain tenun Flores dibuat dengan cara tradisional. Kemudian gagasan pendukung, proses pembuatannya bermula dari pengolahan biji kapas yang dipintal dengan benang. Kemudian gagasan pendukung kedua, benang kemudian ditenun menjadi kain. Yang ketiga, setiap daerah di Flores mempunyai corak dan motif tenun yang berbeda. Yang keempat, kain tersebut diberi pewarnaan alami yang berasal dari berbagai jenis tanaman. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Coba kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi. Ya, yang pertama, kita belajar tentang gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor pada permainan bentengan dan gobak sodor. Yang kedua, kita belajar media perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, dan gas atau udara. Yang ketiga, kita belajar menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, demikian anak-anak untuk hari ini. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.